bukan dikatakan oleh ketua BPMJ, tetapi ada program dalam rangka mendapatkan ibadah subuh. Tetapi jika ada pendeta yang mau datang, Shalom semuanya. Entah mau mengawali kalimat apa yang akan kami sampaikan, tetapi merilis tanggung jawab layanan yang diberikan oleh BPHS dulu tertanggal 1 Maret 2021 diberikan surat keputusan penempatan di Jemaat Luka Utama. Ada gejolak yang dimunculkan ke permukaan ketika dalam kajian berbagai evaluasi pelayanan, lalu dalam kesenioran, sepertinya mereka katakan tidak berimbang ketika kesenioran dari jemaat-jemaat besar lalu terkondisikan dalam jumlah jemaat yang dulunya hanya 5, tapi sekarang dapat diupayakan di 6 KRT. Tetapi ternyata keresahan dan kegelisahan, ada begitu banyak keluarga jemaat yang boleh mendengar informasi kami keluarga di SKK di sini itu semuanya pudar dengan sendirinya. Karena ada banyak hal yang saya munculkan ke permukaan dalam rangka menangkis pernyataan-pernyataan yang tidak enak bahwa seakan jemaat ini terlalu kecil, tidak cocok bagi yang senior, dan itu ternyata bisa dilewati dan dilalui. Sehingga pernyataan Pak mantan Ketua Sinode Pendeta Firdaus Mayus, dia katakan ringan, nggak senang, nggak baik. Saya katakan, saya menerima surat keputusan tanpa ada foto dan status yang mereka lakukan di Rusik pada waktu itu. Karena saya langsung naik speak dan Pak Mayusik menelpon, nggak di mana. Saya katakan, setelah saya menerima surat keputusan dan ternyata ada jemaat Matahari yang tertulis di alamat itu, saya langsung pulang tanpa berjabat tangan dengan siapapun di Rusik waktu itu, dan saya bergembira, bukan kecewa. Saya katakan saya seperti pulang kampung karena banyak orang sere di Matahari. Dan ternyata benar adanya. Selalu diukur bahwa pendeta ditempatkan di jemaat kecil tidak sejahtera. Hidupnya ternyata tidak terjamin. Tetapi ternyata dalam proses perjalanan, dalam berbagai upaya yang dilakukan, ternyata semuanya terputus. Artinya semuanya dapat dilewati dan dilalui, dan saya harus bangga dan menyombongkan diri ke banyak orang bahwa Matahari bukan sebagaimana yang dibayangkan dalam jumlah kecil, tetapi Matahari besar iman dan hatinya. Sehingga saya melakukan pendampingan beberapa kali di beberapa jemaat yang lebih dari 10 KRT. Ternyata realisasi daripada anggaran di tahun 2022 itu sama dengan kita yang ada di Jemaat Luka Utama. Ada yang realisasi 600 juta lebih, padahal mereka 12 KRT. Ada yang 10 KRT, 600 juta lebih. Dan jika mau dibandingkan dengan kita yang cuma ada 6 KRT yang hanya 14 kakak lain, ada yang 15 kakak lain, saya hanya bisa tersenyum dan menengadah ke langit. Saya bangga bahwa jemaat ini besar harapan dan imannya, dan kalian is the best untuk semuanya. Saya harus menyatakan itu karena ada beberapa jemaat besar
ketika pada pelaksanaan pendampingan STMJ ada yang marah-marah, lalu mereka membatalkan semua program di tingkat sinode, lalu mereka nyatakan bikin apa seorang ke sinode besar-besar, diminta diturunkan, lalu tidak dapat dinyatakan dan dilakukan. Jemaat di sini berani dengan jumlah dan nominal 5 juta lebih, dan saya sudah dapat mengukur itu dengan kondisi pelayanan yang dapat dilakukan secara bersama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memori pelayanan saya mau dasarkan dan sampaikan kepada BPMJ, PMJ, PPJ, dan juga para pelayan khusus bahwa ada juga di jemaat besar kami melakukan penampilan di diakonia buka, sedangkan Immanuel Beyond tidak dalam jumlah besar seperti itu. Kita memperjuangkan dan mengupayakannya 1,5 juta per anggota jemaat yang meninggal dunia dan orang tua kandung daripada warga jemaat itu 1 juta. Kami melakukan pendampingan di jemaat Immanuel Beyond. Ternyata nominalnya tidak sebesar itu, hanya 500.000 rupiah. Dan saya pun bisa menarik nafas, Tuhan, makasih. Karena pemberian ini jemaat, pemberian daripada anggota jemaat, tidak hanya berdasarkan pada tanggung jawab harus berjuang hanya untuk semua di dalam pandangan yang lain, tetapi itu dapat juga kembali dirasakan oleh jemaat dari kita, oleh kita, dan untuk kita juga sesungguhnya dapat dirasakan. Saya minta kepada teman-teman diteruskan tanggung jawab iman ini, karena ini sangat membantu sekali. Setiap peristiwa juga 1,5 juta, tetapi timbal balik daripada tanggung jawab yang ada itu harus dibarengi dengan partisipasi 10.000 per bulan setiap kepala keluarga. Jangan kok kita pindah kok barang yang satu ini dihapuskan. Karena jika hal ini akan terhapuskan, berarti kita hanya mau melakukan tanggung jawab pelayanan, memberikan persembahan, lalu dalam berbagai program kerja ini tidak dapat dirasakan oleh jemaat. Lanjutkan pelayanan ini dan partisipasi 10.000 per anggota keluarga ini tidak terlalu berat, tetapi ternyata pemberian yang kita dapat berikan di saat ada orang yang berduka ini adalah berkat tersendiri bagi jemaat. Itulah nilai kebersamaan yang sudah kita bangun di tahun 2022. Juga diakonia sakit yang sesungguhnya hanya berdasarkan pundi ekstra, tetapi ternyata kita lebih 500 di puskesmas, 750 di rumah sakit, 1 juta di Manado yang merawat inap dengan catatan kalau sudah dirawat di puskesmas 500, ketika ke rumah sakit dia hanya ditambahkan 250. Jika dia sudah dirujuk di rumah sakit lalu dirujuk ke Manado, ketika sudah diberi pelayanan 750, dia hanya ditambahkan 250. Ini juga dapat membantu warga jemaat dalam tanggung jawab iman secara bersama. Saya berterima kasih, walaupun dalam berbagai kesulitan ekonomi tidak ada keluh kesah, tidak ada cerita hati daripada jemaat, ternyata kalian memberi yang terbaik dalam menunaikan tanggung jawab secara bersama. Tahun ini ada program yang dimunculkan ke permukaan sekalipun dia sudah kita laksanakan, tetapi dijalankan, dan saya kemarin melakukan pendampingan di jemaat Siotarohan. Persepuluhan yang mereka dapatkan di realisasi tahun pelayanan 2022 itu ada 200 juta lebih. Setelah saya lihat penerimaan secara rutin, persembahan dan juga penerimaan lainnya, mereka hanya dikuatkan dengan persepuluhan yang 200 juta lebih. Di sementara kita punya kekuatan yang lain dalam hubungan dengan persembahan syukur dan juga kekuatan pemberian diri dalam hubungan dengan berbagai harapan yang dibangun secara bersama
melalui partisipasi material dan juga tenaga. Ini menjadi kekuatan yang kita punya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya minta agar supaya pekerjaan ini segera dilanjutkan dan masih dalam proses penyelesaian perampungan hasil keputusan STMJ yang akan dilaksanakan oleh Bapak Diaken Tema Alua SPI, supaya segera untuk ditindaklanjuti, karena jika melihat keadaan yang ada, ini sudah tidak terlalu berat. Yang beratnya tinggal pembuatan candi. Lalu di samping kiri ini itu plafon, semesti sudah plafon, karena jarak seng itu terlalu pendek sehingga ini dijaga supaya tahan api, tahan hujan. Lalu latar belakang timbang ini itu juga akan dibuatkan latar belakang sudah plafon. Itu yang nantinya akan diperjuangkan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga komitmen iman ini tidak akan dibatalkan dan harus diberhentikan. Lalu saya harus memberi pandangan dan pemahaman, jika ada yang belum terrealisasi di tahun 2022, lalu sudah dimulai lagi komitmen iman yang baru. Ketika ada yang sudah dapat merealisasikan dalam masa hari-hari lunas, yang lain tidak lunas. Yang lunas jangan marah-marah lalu mengungkapkan pernyataan. Sepanjang dorong yang lunas kita tidak mau kasih. Ini pemikiran dangkal dan orang tidak pernah menghargai kasih karunia daripada Tuhan, karena tidak semua orang sanggup dan mendapatkan uang lebih daripada yang kita dapatkan selama ini. Jadi kalau tahun 2022 belum lunas dalam bebas sehari-hari, belum terrealisasi, jika lawannya is okay. Dan tetapi ketika hal itu sudah agak sulit untuk dapat direalisasikan, kita tutup buku itu dan kita buka yang baru. Lalu mereka yang melunasi dan yang telah merealisasikannya, jangan ada pemikiran bahwa kenapa kami bisa lunas, kenapa mereka tidak dikejar, kenapa mereka tidak dituntut. Baru namanya komitmen iman, pertanggungjawabannya kita dengan Tuhan, bukan dengan majelis jemaat. Berikut, setelah saya harus menyelesaikan tanggung jawab memimpin STMJ dalam hubungan dengan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di tahun 2022 pada tanggal 28. Apa yang dituntut oleh Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang selalu didesak terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa yang juga notabene adalah Wakil Ketua BPMJ pada tanggal 28 pada momen pelaksanaan sidang tahunan majelis jemaat sudah dilakukan penyerahan lokasi yang ada di depan di mana berdiri dulu itu sekolah PAUD, itu sudah menjadi hak milik daripada jemaat. Kita bilang untuk sementara perbaiki DPSN, beri tempat bagi pemuda remaja untuk bisa berupaya bikin bilpet, bajual pisang goreng, supaya mereka dapat diberdayakan, nanti dibongkar ketika ini sudah rampung dan selesai pada proses persiapan untuk penghabisan atau peresmian gedung ibadah ini, supaya tempat parkir ini juga cukup luas. Tetapi untuk sementara diperbaiki terlebih dahulu, ada beberapa seng yang bocor, dan biarkan anak-anak remaja pemuda atau juga kaum bapak kaum ibu bisa melakukan upaya usaha penggalangan dana menggunakan tempat itu, boleh berjual-jual makanan dan lain sebagainya sebagai pendukung dalam tanggung jawab secara bersama. Yang bingung-bingung, yang pelelakan, ini adalah yang karakter sendiri, dan ternyata jemaat Skriptura dengan juga penerimaan dan pendapatan usaha pengelolaan dana yang mereka lakukan bingung-bingung yang ternyata lebih besar nilainya, dan mereka punya saldo ada yang 9.000, ada yang 6.000 dalam hubungan dengan pembangunan. Saya memberi spirit bagi mereka, antar mereka, antar cookies dan lain-lain, nanti saya bantu untuk menjualnya kepada mereka yang ada di Melbourne di sana. Berikut ini yang saya harus sampaikan supaya sudah tidak ada keraguan lagi, sudah ada
tidak ada lagi interpretasi yang salah pada proses tukar guling ini. Bukan dijual oleh kepala desa, tukar guling. Dana yang ada di sana bukan Torah ini Pak, siapa ini yang tukar guling ini memang adalah hak kepemilikan daripada desa, tetapi sudah tukar guling dengan keluarga punya pemberian, sehingga sudah tidak ada lagi interpretasi yang salah pada persoalan penyerahan yang ada ini. Belajar untuk mendengar, belajar untuk mengerti, dan belajar untuk menahan diri. Jangan cepat kita memunculkan berbagai persoalan dan amarah yang sesungguhnya tidak ada dasarnya, yang sesungguhnya tidak ada arahnya, dan yang sesungguhnya akan menjatuhkan kebersamaan, dan ini sudah dapat diselesaikan. Sehingga tinggal ada perubahan pencatatan luas lahan yang ada. Saya akan kembali menandatangani, dan sesudah itu jadi kekuatan jemaat, dan ini sudah terselesaikan. Kalau tunggu-tunggu terus, sekarang sudah selesai, dan itu milik jemaat. Berikut menoreh pelayanan yang berikutnya, bahwa kunjungan hari ulang tahun di tahun 2022 bukan dibatalkan oleh Ketua BPMJ, tetapi ada program dalam rangka mendapatkan ibadah subuh. Tetapi jika ada pendeta yang mau datang, itu tetap dibuka kunjungan, karena ini pendekatan awal dari pendeta. Nanti kita sampaikan Pak Pendeta yang mau kasih isi di sini kuat. Kita bilang jangan terlalu memaksa daripada kata pendeta yang bilang kalau berkunjung jangan lupa DP amplop, memilukan dan memalukan. Tetapi saya memilih yang tidak ada orientasi di amplop. Tetapi mudah-mudahan itu yang terkondisikan. Karena kamu bilang begini-begini, kita bagian komutasian, tapi kita bilang Pak Seku di situ yang lebih dominan. Saya nantinya akan melakukan kajian secara bersama, karena kalau banyak tuntutan dengan kita kok sama dengan itu kepala badan dinas itu di bagian mutasi di kantor, sebanyak jaga datang, ada sebawa itu ikan, kita bilang Tuhan ampuni kita pantas orang lalu, jaga istilah seret-seret karena yang begini. Kita bilang kenapa ini? Oh enggak, cuma kasih kak pendeta karena keluarga. Oke. Kenapa? Mau siap untuk ini dan itu. Saya juga bingung. Dan saya menutupi banyak hal dalam hubungan dengan persoalan yang dimaksudkan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, memang untuk pembangunan, saya harus menyampaikan ini garis besar. Untuk pembangunan ada 100 juta lebih. Dan itu sampai terhitung dengan 2 keluarga. Pak Ibu Alase, Yolanda dengan keluarga sekali. Maka tua. Itu sudah terhitung ada di situ, tetapi sudah ada penerimaan kegiatan 1 juta lebih, sudah tidak diisi bank yang 1 juta lebih. Ini saya mau sampaikan. Jika dalam catatan di belakang itu, Majelis Senat menyampaikan ada dalam jumlah dan bulan tidak bersesuaian, karena saya sudah minta, karena buku catatan Majelis Jemaat ini sudah tidak terkondisikan dari awal, tidak tercatat semuanya. Oleh karena ada yang dicatat oleh Ibu Sek 1, ada yang dicatat oleh bendahara jemaat. Oleh karena kami bulan November, Desember dan Januari sudah tidak selalu ada di sini, sehingga tolong dapat disampaikan. Kalau sudah tidak terukur, kita masih ada tetap di sini, tetap bertanggung jawab. Berikutnya, dalam hubungan dengan uang pembangunan, dulu saya hanya membantu bendahara, tidak memegang uang itu. Saya hanya mengelola secara administrasi pada proses itu, tetapi pertanggungjawaban itu ada pada bendahara. Bendahara kita hanya 1, tetapi komisi kerja ada asisten bendahara. Ketika ada permohonan dalam hubungan dengan melanjutkan pekerjaan di sana, itu harus melalui bendahara, asisten bendahara komisi pembangunan yang akan melakukan itu. Dan proses
pengadaan material juga adalah komisi pembangunan. Lanjutkan pekerjaan itu dan tetap lanjutkan usaha penggalangan dana. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang begini. Jika ada yang tersakiti, saya minta maaf. Tapi sekeras apapun yang saya lakukan, tidak ada tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Kita minta maaf kepada keluarga yang menutup diri yang masuk gereja. Dan ketika saya tinggal dari sini, persoalan yang selalu diceritakan di Nyampang di sana atau di manapun, tolong diberhentikan. Saya tidak ada tujuan untuk memberhentikan seseorang. Saya tidak ada tujuan untuk melakukan hal yang buruk terhadap seseorang. Tetapi tujuannya menata, mengelola, memanage keberadaan keuangan daripada jemaat ini. Saya untuk tahun ini rutin dalam jumlah kecil. Ternyata ada yang jemaat belasan KRT, DP rutin sekurang 2 juta lebih. Tahun 2021 kita hadir di sini rutin 10 juta lebih, 10 juta 140 ribu rupiah. Tetapi pembangunan 1 juta. Itu saya lihat di buku itu. Tetapi tahun pelayanan ini rutin, tinggal didongkrak lagi 7 juta lebih. Tetapi pembangunannya ada 100 juta lebih, 107 juta lebih. Kita jangan berbangun pada persoalan jumlah dan nilai. Lalu orang bilang, tiap rutin surat Tuhan saja. Bapak Ibu harus tahu, dalam hubungan dengan tanggung jawab pelayanan, alat kelengkapan pelayanan di dalam gedung ibadah ini cukup tersedia. Apa yang kalian gumuli bertahun-tahun diangkat ke permukaan, kasur atau sprinter dan juga kursi sofa, di sana sudah tersedia. Dan juga kebutuhan pelayanan lainnya, semuanya sudah ada. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, uang rutin kita juga memungkinkan semua kegiatan di tingkat sinode. Semuanya mereka memiliki kebanggaan, pelka-pelfo, semua enjoy tersenyum, pendeta terima kasih, senang-senang orang karena semua ikut kegiatan. Mudah-mudahan ini juga akan terkelola secara arif dan bijaksana. Cuma di bulan-bulan ini harus dimengerti dan dipahami oleh para pelayan khusus. Jangan kita tinggal mengungkap melenggang pembenaran. Jika di minggu ketiga disepakati pemberian insentif, lalu keadaan kas di jemaat itu dalam posisi tidak stabil, menahan diri dengan 75.000. Jika dalam hubungan dengan tanggung jawab kehidupan secara bersama, ketika orang sakit, ketika ada duka, lalu kondisi keuangan kita juga dalam posisi tidak stabil, majelis jemaat beri penjelasan, mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu itu dapat direalisasikan. Saya wanti-wanti Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah tidak ada di sini. Bukan tidak percaya terhadap pendeta yang akan datang, tetapi saya ada berbagai upaya dan usaha dalam rangka mendongkrak hal ini. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya persekutuan tiap minggu ketiga di bulan kedua setiap dalam tahun perjalanan pelayanan yang berjalan, ini dapat diupayakan secara bersama. Ingat baik-baik teman majelis, lalu ingat baik-baik jemaat Tuhan. Kalau termasuk di puskesmas, majelis pergi dan bendahara ada bilang berupa keadaan ini yang stabil keuangan. Majelis pergi berdoa bilang akan keluarga pasangan inti keuangan ini. Kita wanti-wanti dan saya harus menyikapi ini. Tetapi mudah-mudahan jika persepuluhan ini jalan bagus, saya sudah dapat menunggu ya Bapak Ibu Saudara. Kita punya penerimaan dan pendapatan di rata-rata di setiap bulan sunyi senyap seperti ini. Kita sudah bilang sunyi senyap karena apa? Kondisi kita masih berwarna. Ini sunyi senyap. Kita bisa ukur itu nyanda
lebih daripada 20 juta, bila standar 19 juta, ada 5 juta, ada tunjangan pendeta, tapi bulan ini aman cuma tunjangan pelaksana tugas cuma 1 bulan, dan sesudah itu hanya insentif dan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu dapat membiayai semua. Saya tidak ada kekhawatiran dan keraguan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini memori pelayanan ya, bukan kata-kata pesan dan pesan, memori pelayanan. Kalau di surat terima, memori serah terima jawab. Tapi saya harus menyampaikan ini karena tidak ada serah terima, karena belum ada terima. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan dengan tanggung jawab secara bersama, saya harus menyampaikan begini. Kekuatan yang kita punya itu bukan karena majelis jemaat, tetapi kekuatan itu ada pada jemaat. Biar majelis hati-hati kuat-kuat, kalau jemaat bilang langsung bilang mau kau mulai, nah itu pasti tidak akan terjadi. Dan saya selalu pribadi, suamiku terkasih dan tercinta, anakku Yudi, kami berterima kasih. Keluarga belum ditutupilah, keluarga Allah belum itu, kami titipkan. Yudi punya masa depan ada di umur. Dan kalau memang ada buah kelapa dan lain-lain, jika ada kebutuhan-kebutuhan, tadi pendeta ada bilang, siapa tahu dapat dirasakan. Jika memang berkenan, Tuhan pasti akan membuka jalan dan tidak serta-merta ini untuk kami semua. Kami menitipkan waktu dijaga. Ini pengikat kebersamaan kita. Yang kedua, terima kasih karena persoalan kalian sulap menjadi kebun kelapa. Yang mau bersama Yudi, aku telah hampir 5 bulan. Wahai siapku, tulus melayani, tidak pernah mencari keuntungan dari banyak hal, dan ternyata melalui jemaat ini kalian menyiapkan kehidupan bagi kami. Kedua pilihan Nabi yang bersil yang lain yang membangun memang dua makhluk. Artinya ini kelakar yang dimunculkan ke permukaan karena jemaat ini telah memilih baik. Dan kita bilang Bapak Enci tadi, jika kalian masih membantu saya, kita lihat kita perlu paling luar, kita mau plester dengan pasir yang dari matahari. Mama Enci bilang, nanti kamu di lomba majelis sekolah sekarang, nanti Bapak Rudi, Bapak Sim, ada Bapak Edi kata jemput dari Melowane, dari Pasir Bagus. Kita bilang supaya kita bercerita di luar ini itu tak plester dan tidak akan pernah dilupakan oleh Yudi bahwa rumah yang di plester di sana ini masih dari matahari. Kita juga tidak tahu tujuan Mama Enci apa, tetapi dia berkebutuhan seperti itu. Dibilang lain orang dari lalu, tetapi kita bilang ini cari keuntungan karena di jemaat. Saya harus selalu menekan atau memberi beban kehidupan daripada jemaat yang ada di sini. Paling terakhir, ada bilang tadi, jika ada yang tersakiti, saya mohon maaf. Jika ada yang terlukai, saya manusia lemah. Tetapi mungkin keterbatasan dan kekurangan kami buat tidak akan pernah membatasi kebersamaan yang telah kita jalani. Saya harus bersyukur bahwa kami sekeluarga di sini. Dan ada begitu banyak kenangan yang kami terima. Saya katakan kepada teman-teman, mungkin paling banyak dunia yang kita terima di sini.
dan karena ratus dengan makan dunia hari-hari diterima itu. Lalu kedua, saya juga terharu karena saat panen suci ternyata cerita kalian benar. Ada yang datang, ada istiqamah, ada yang bercemburu, ada yang berpikir, sokering. Makasih untuk semua keluarga. Ada Dennis, sekalipun jauh di sana, dia selalu ada dan memberkati kami juga. Dan juga ada keluarga mama mantunya ini, ada pendeta Pintu, pendeta laki Aceh, juga kebersamaan yang telah dibangun selama ini. Saya tidak bisa berucap lebih, Bapak Ibu Saudara. Kami harus pamit hari ini. Kami harus pindah hari ini. Memang ada yang banyak bertanya, ada yang sudah di sinode mendesak Pak Seku, saya dengan Pak Anton, kian pun tetap tenang-tenang di jemaat di sana. Tidak tahu orang sakit hati apa Pak orang tiga. Padahal pimpinan sinode Pak Ketua minta agar supaya kami diberi kesempatan untuk menatap dulu, karena tidak boleh secara tiba-tiba kami harus pindah. Ini yang saya harus berikan dan kami sampaikan. Jika dia tahu kenapa lain, saya kadang keras, tapi cinta kasih saya lebih daripada kerasnya pernyataan saya. Dan dimohon jika ada hal yang masih harus saya selesaikan, boleh WA, boleh sampaikan kepada saya dalam hubungan dengan pencatatan keuangan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan itu. Dan uang itu ada di rekening bank Suruko. Nanti ada perubahan spesimen tanda tangan dari Ketua BPUJ baru supaya boleh ambil di bank Suruko di sini. Kita lakukan di sana karena cepat, mudah, praktis. Ada orang yang boleh datang ambil kudoi, ada orang yang boleh bantu motor. Omak Sarah, dia yang mengeluk saya pertama di sini. Saya datang dengan diterima oleh jemaat. Omak Sarah yang paling pertama memeluk saya. Dia cium. Tapi dia bilang begini, kenapa pendeta semua pindah? Kalau kita mati siapa mau kubur? Saya kira orang pasti lupa aja orang. Dikira juga pernah ada saudara satu saat beberapa hari belum meninggal, mereka ingat wasiatnya. Kalau kita mati, biar dimanapun pendeta berada, solusi panggil kata. Kami berdua tengah malam dipanggil oleh keluarga. Dan obat memang sudah ada pergerakan apa-apa, tinggal nafas di sini. Ketika saya membisikkan di telinga yang sedikit bagus, DP tangan kita juga agak terkejut, kita juga agak bersorok karena DP tangan yang kaku ternyata bisa bergerak. Dan kami berdua punya tangan saling berpegangan sambil kita membisikkan, obat saya siap untuk melayani. Pulang orang dua yang sampai 2 jam. Ternyata obat meninggal dunia. Tetapi obat sangat sehat-sehat ini. Jangan ada pemikiran seperti itu obat, karena pasti akan tetap ada perjumpaan karena saya sudah tidak terikat lagi di jemaat. Karena isi model pelayanan lebih luas. Saya harus melakukan tanggung jawab bersama. Sepanjang ini saya mau sampaikan terakhir surat keputusan penempatan pendeta. Ini nanti akan kami hubungi selesai penampingan STNJ di bulan Februari. SK paling lambat
mungkin akhir di bulan Februari atau awal tanggal 1 bulan Maret. Karena saya juga ditugaskan untuk mendampingi di wilayah Danau Sakarat tanggal 20, tanggal 21 di Siau Malam, dan tanggal 22 di Dalam Tulis. Kami harus menyeberang ke sana. Kami harus melakukan pendampingan karena ada banyak penyesuaian dalam hubungan dengan tanggung jawab kita secara bersama. Saya tidak berjanji lebih, Bapak Ibu Saudara. Jika kalian butuh bantuan pendampingan dalam usaha untuk penyelesaian hidup ibadah, saya masih akan tetap bersedia untuk membantu dan mendampingi kalian sebagaimana yang saya nyatakan di skriptura BB. Sekali lagi, makasih buat cinta kalian, Bapak Utuh, Pak Pres, ini Bapak Maksi, ini senior-senior para lansia yang selalu rajin memberi persepuluhan dan juga memberi dorongan dan spirit bagi saya bahwa ternyata jangan duda dan lansia mereka spiritnya lebih besar. Sekali lagi, makasih banyak. Mohon maaf. Dan jika masih jaga datang kembali, jangan bilang tak pulang apa, tetapi kami tetap menempatkan kalian ada di atas segala-galanya. Pakai segala-galanya, maafkan kami. Dan jika tidak maksimal, itu keterbatasan saya yang mewakili. Demikian, Tuhan Yesus.